Kita harus tahu persis bahwa apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kita tidak boleh diatur oleh sikap orang lain sehingga kita berperilaku buruk. Karena yang kembali kepada kita adalah yang kita lakukan. Kalau orang lain menjengkelkan dan kita marah, setiap orang tidak enak kita ikut tidak enak, berarti kita memang tidak punya kemampuan untuk jelas menyikapi hidup ini. Bayangkan hadirin, kalau orang melotot kita melotot, orang mengepalkan tangan kita mengepalkan tangan, orang berkata jelek kita berkata jelek, orang menghina kita menghina. Berarti memang kita tidak jelas saja. Kita diatur oleh keburukan orang lain. Tidak boleh. Kita harus ajak, yakin bahwa yang kembali kepada saya adalah yang saya lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi tidak usah heran, setiap orang akan menuai dari apa yang dilakukannya sendiri. Orang yang malas akan dapat dari kemalasannya. Orang yang rajin akan dapat dari kerajinannya. Orang yang maksiat harus siap dapat dari buah kemaksiatannya. Jadi kita sebetulnya tidak rumit-rumit amat dalam hidup ini. Kita akan menuai apa yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa. Jadi sebetulnya hidup ini lebih sederhana hadirin. Lebih simpel. Jadi kita akan tahu apa yang menimpa kita dari apa yang kita lakukan. Kita malas, kita dapat. Nih yang duduk di dekat pintu misalkan ya. Tiap ada yang lewat kena lutut. Lewat lagi keinjak hidungnya. Ada yang lewat lagi kejenggut rambutnya. Dan duduknya dekat pintu. Ya milih duduk dekat pintu padahal di depan luas. Sudah jadi sebetulnya lebih sederhana hidup ini. Kita akan mendapatkan dari apa yang kita lakukan. Loh kenapa kok itu ada orang baik yang dia dihina, dia difitnah. Oh dia tidak rugi. Itu adalah menambah kemuliaannya. Karena dengan diperlakukan buruk oleh orang lain, kalau dia baik maka Allah akan membukakan hikmah di hatinya. Itu jadi penggugur dosa, jadi pengangkat derajat yang mungkin tidak terangkat oleh amalnya. Jadi jangan heran ada orang berbuat baik dihina, itu tidak rugi. Yang pasti rugi adalah yang menghina. Rasulullah SAW juga dihina, difitnah, dicaci, diboikot, tidak ada ruginya. Semuanya jadi kebaikan, jadi pahala. Kalau kita dihina, itu kita akan kelihatan kemuliaan kita. Kalau tidak ada yang menghina, kita nggak kelihatan kesabaran kita, benar? Jadi ada kalanya perilaku buruk ke orang itu memang bagian dari karunia Allah untuk memperjelas. Jadi jangan berburuk sangka kalau ada yang tidak nyaman, itu tetap saja bersikap baik. Kita mah tugasnya bersikap baik, jangan diatur oleh keburukan orang lain. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek, orang melotot, kita melotot, orang menghina, kita menghina. Berarti kita memang tidak punya pendirian dalam hidup ini. Kita harus konsisten saja dengan apa yang Allah sukai. Karena tidak ada yang ketukar. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang kembali ke kita adalah yang kita lakukan. Jadi kalau saudara sudah berkeluarga, ya konsisten saja jadi orang baik. Misalkan istri suaminya kurang baik, tetap konsisten jadi istri yang baik.
Allah melihat semuanya, pahalanya tidak ketukar. Bapak juga begitu, misalkan sebagai suami istrinya kurang baik akhlaknya, tetap saja konsisten jadi orang baik. Karena tidak ada yang meleset, apa yang kita lakukan kembali ke kita sendiri. Ini sebetulnya lebih sederhana kalau kita memiliki konsep begini. Jadi kita ajeg ya, kita ini istiqomah karena kita tahu yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita tidak boleh inkonsisten. Kita jangan, bahasa Sundanya hejotihang. Kita jangan sampai diatur oleh perilaku orang lain. Orang lain melotot, kita melotot. Orang lain mengepalkan tangan, kita mengepalkan tangan. Benar-benar nggak punya kepribadian. Kita memilih apa yang Allah suka. Karena cuman Allah satu-satunya yang menilai, yang memberikan pahala, memberikan kebahagiaan, kemuliaan. Orang itu cuma ladang amal saja bagi kita. Ini penting sekali hadirin, supaya kita ini jelas dalam hidup ini. Jangan diatur oleh keburukan orang lain. Kita harus diatur oleh apa yang Allah sukai. Sepakat? Kita nggak bisa maksa setiap orang suka ke kita, nggak bisa. Tapi kita bisa maksa diri kita untuk bersikap baik kepada orang yang suka maupun yang tidak suka. Semuanya kembali ke kita. Kalau kita sudah punya keyakinan begini, ajeg dalam hidup kita. Yang kasihan itu yang tidak punya keyakinan. Orang ngejebengin, dia ngejebengin. Nggak ada masalah, benar? Orang menghina, udah jelas dosa dia. Kenapa kita jadi ikut-ikut menghina? Kalau hidupnya tidak punya keajegan, udah tidak ada bahagia. Hidupnya diatur oleh keburukan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Tenang, tenang. Silakan ayatnya dibacakan lagi. Surat Fussilat ayat 34-35. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dan tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Masya Allah, Masya Allah. Demikian hadirin, kita harus puguh memiliki prinsip dalam menyikapi hidup ini ya, supaya tidak terombang-ambing dengan sikap orang lain, tapi kita ajeg dengan sikap yang Allah sukai. Orang suka tidak suka itu masalah kecil, tapi Allah suka itu masalah terbesar, dan Allah tidak suka itu petaka yang besar.